Peternak di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan mengeluhkan sulitnya mendapat vaksin penyakit lumpy skin disease atau LSD. Ironisnya, di tengah sulitnya mendapatkan vaksin, peternak harus membayar sebesar Rp150.000 untuk mendapatkan vaksin untuk mengobati ternak sapi yang terjangkit penyakit tersebut. Dampak dari sulitnya mendapatkan vaksin, sapi yang terjangkit penyakit LSD terus bertambah. Sampai saat ini sudah mencapai 1.265 ekor. Suyatno, warga Desa Margo Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan mengeluhkan sulitnya mendapat vaksin penyakit LSD. Hal ini disampaikan saat acara bimbingan teknis peternakan yang dihadiri Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin di desa setempat, pada Rabu 28 Juni 2023 lalu. Suyatno mengatakan, saat ini di wilayah Kecamatan Jati Agung semakin banyak sapi terserang penyakit LSD. Peternak sangat dirugikan dengan maraknya penyakit LSD. Hal ini dikarenakan yang sangat berdampak pada harga sapi dan tidak sedikit sapi yang belum bisa disembuhkan hingga sampai saat ini. Suyatno berharap kepada Bupati dan Sudin agar bisa mencarikan solusi untuk mengatasi masalah penyakit yang menyerang sapi. Selain itu Suyatno juga berharap pengobatan sapi yang terkena penyakit LSD secara gratis karena biaya pengobatan seperti saat ini sangat memberatkan pemilik sapi. Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin langsung menelpon Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kementerian Pertanian RI untuk bisa mengalokasikan vaksin penyakit LSD yang dibutuhkan para peternak di Lampung Selatan. Sudin memastikan peternak di Kabupaten Lamsel khususnya di Kecamatan Jati Agung segera mendapatkan alokasi vaksin penyakit LSD secara gratis. Sudin mengatakan bahwa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar menyiapkan vaksin tersebut di minggu depan sudah ada di Lampung Selatan. Sudin minta kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bisa memberikan data valid terkait jumlah hewan ternak terinfeksi penyakit LSD. Hal itu untuk mempermudah pendistribusian vaksin dan obat bagi hewan ternak di kabupaten atau kota di Lampung. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti saat dihubungi mengatakan, untuk mencegah penyebaran penyakit LSD, pihaknya mempercepat vaksinasi terhadap hewan ternak sapi. Disnakeswan mencatat, hingga kini ada 1.265 sapi di Provinsi Lampung terjangkit penyakit LSD tersebar di 11 kabupaten atau kota. Untuk diketahui, 1.265 ternak sapi terjangkit penyakit LSD, sekitar 76% atau sebanyak 961 hewan ternak sudah dinyatakan sembuh. Sedangkan sisanya sebanyak 292 ekor sapi saat ini masih proses penyembuhan, lalu 9 ekor potong bersyarat dan 3 ekor mati. Lili mengungkapkan, hewan ternak sapi terbanyak terjangkit penyakit LSD ada di Kota Metro 403 kasus disusul Lampung Timur 355 kasus, dan Lampung Utara 200 kasus. Ia menerangkan, hingga kini Provinsi Lampung telah mendapat alokasi vaksin penyakit LSD sebanyak 100.000 dosis, dan Disnakeswan telah memaksimalkan pendistribusiannya ke 15 kabupaten. Lili menjelaskan, vaksin yang telah didistribusikan di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1.000 dosis, Tanggamus 200 dosis, Lampung Selatan ditambah UPT-DPTS sebanyak 9.480 dosis, Lampung Timur 18.000 dosis, Lampung Tengah ditambah UPT-DBB 30.120 dosis, Lampung Utara 3.400 dosis, dan Weikanan 3.500 dosis. Selanjutnya, Tulang Bawang 5.780 dosis, Pesawaran 500 dosis, Pringsewu 500 dosis, Mesuji 2.500 dosis, Tulang Bawang Barat 3.500 dosis, Pesisir Barat 500 dosis, dan Metro 500 dosis, sehingga total distribusi vaksin saat ini total 79.480 dosis di 15 kabupaten dari target 111.200 dosis vaksin yang akan didistribusikan. Ketahui sebanyak 85.920 ekor sapi penggemukan yang ada di Provinsi Lampung sudah diberi vaksin penyakit LSD, vaksin yang diberikan ke ternak gratis. Jika ada peternak yang mengaku bayar maka akan dicek terlebih dahulu kebenarannya, sedangkan untuk obat bagi hewan ternak terjangkit LSD saat ini belum ada yang spesifik dibagikan ke kabupaten.
Saat ini menggunakan obat seperti suprotif atau vitamin, pencegahan infeksi sekunder atau antibiotik, anti radang dan obat lainnya, bahkan menggunakan obat yang ada di masing-masing kabupaten untuk penanganan PMK atau mandiri dibeli oleh petugas yang ada di lapangan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.